Baik Pak, dimulai saja kayaknya Pak. Oke, baik. Selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Selamat bergabung kembali ke kelas saya di pemrograman berorientasi objek. Hari ini adalah hari pertemuan kita yang keempat. Hari ini kita akan membahas mengenai bukan kelas dan objek ya. Mohon maaf, ini saya salah tulis. Bukan, ini pewarisan. Oke, di pewarisan. Baik, teman-teman semuanya, ini melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya, yaitu kelas dan objek. Perlu teman-teman ketahui bahwa kelas dan objek itu erat kaitannya, yaitu di mana kelas dapat membentuk sebuah objek. Kelas sendiri ada 3 bagian, yaitu field, lalu konstruktor, dan method. Ya. Field, konstruktor, method seperti itu. Nah, yang bertugas untuk membentuk suatu objek adalah konstruktor seperti itu. Baik, kita akan melanjutkan di pewarisan. Tujuan kuliah mengerti pengenaan pewarisan, mengerti gagasan tentang kelas dasar dan kelas turunan, lalu dapat membuat kelas baru dari kelas yang sudah ada dengan pewarisan. Nah, outline kuliah kita akan membahas mengenai relasi is-a. Is-a itu mungkin ya adalah ya. Lalu pewarisan atau inheritance. Jadi kalau misalnya saya ngomongnya mengenai inheritance, ya berarti sama aja sama dengan pewarisan seperti itu. Lalu ada object relationship diagram gitu ya. Jadi kita lihat diagram kelas nanti ya. Dan nanti kita bisa lihat membahas seperti itu nanti akan dibahas oleh dosen di mata kuliah apa ya namanya itu ya. Aplikasi apa ya? Bukan aplikasi. Pak Budi, mohon maaf, ngajar apa ya? Halo, Ini teman-teman. Pak, yang otomata ya? Otomata bukan sih Pak? Bukan. TBO deh, nggak usah Pak Budi itu Pak. PBO saya. Pak Budi RPL Pak. Ya Allah, mohon Betul. maaf. PL, Ingat rekayasa lagi Pak Bayu, ya Allah. betul. Maaf, Pak. TPO itu kalau nggak salah Pak Bayu ya, bukan? Iya, Pak Bayu Pak Pak. Bayu ya. Nah, Pak Bayu Ya, TPO otomata. Kalau Pak Budi itu RPL atau rekayasa perangkat lunak, gitu ya. iya Pak. Sebenarnya rekayasa perangkat lunak itu kuliah semester 3, tapi jadikan semester 4 kan semester 3-nya fokus ke database dulu. Ya nggak masalah. Kayak gitu itu. Nah, sebenarnya PBU pun juga bisa berjalan berbarengan sama RPL. Jadi ini ada irisannya dengan RPL. Kayak gitu ya. Nanti sama Pak Budi akan membahas bagaimana memulai untuk mendesain kelas, lalu ada kelas diagram, ada use case diagram, ada semuanya banyak diagram. Nanti ngobrol sama Pak Budi gitu ya. Kalau di SI sama Pak Budi juga enggak? Enggak Pak, sama Pak Faruk. Pak Faruk ya, Pak Faruk Iya juga. Pak. Ya Pak Faruk sama Pak Budi nanti ngobrol tentang RPL kayak gitu. Nah, ada hierarki pewarisan. Nah, ini hierarki pewarisan apa dan implementasi dalam bahasa pemrograman. Nah, karena ada implementasi dalam bahasa pemrograman, nanti kamu buka di Google Classroom itu ada apa ya namanya ya? Modul. Nah, kayak gitu itu. Jadi silakan buka di Google Classroom ada modul gitu ya. Oke. Kalian bisa melihat gambar yang seperti ini. Kalau kita bisa bilang apa yang menarik dari gambar ini? Hidungnya panjang Pak. Hidungnya panjang. Yang mana yang hidungnya panjang? Semuanya Pak. Semuanya. Nah, kita bisa lihat bahwa ini ada kayaknya ayah.
Ini kayaknya ibu, ini kayaknya anak. Sesama-sama memiliki hidung yang panjang. Artinya apa? Artinya adalah bahwa ya mereka itu satu keluarga atau satu jenis. Atau anak ini memang keturunan dari kedua orang tuanya. Karena sama-sama rambut hidungnya itu panjang kayak gitu itu. Jadi nanti konsep anak atau konsep keturunan itu mewarisi sifat-sifat yang dimiliki oleh orang tuanya. Kayak gitu itu. Kalau ini apa? Nah, kalau ini kata orang tuh no DNA need untuk tes gitu ya. Nggak usah dites DNA, ini sama. Ayah sama anak kayak gini nih. Oke, kita masuk lebih dalam lagi. Nah, dalam PBO atau Object Oriented Programming atau OP gitu ya, kita mengambil realita kehidupan sehari-hari bahwa kita melakukan pengamatan secara alami kayak gitu kan ya. Nah, kita selama ini dikelompokkan objek-objek yang dikelompokkan yang serupa itu gitu ya. Itu menjadi suatu kelas. Nah, pada minggu ini kita akan pelajari cara lain yang sering dilakukan manusia dalam mengelompokkan objek, terutama dalam objek oriented. Nah, dalam relasi is a yang melainkan adalah gitu ya. Selain melakukan kategorisasi dalam objek yang memiliki sekumpulan atribut dan perilaku yang sama, manusia yang sering melakukan pengelompokan terhadap objek atas beberapa benda, beberapa atribut dan perilaku. Jadi kita bisa melihat bahwa loh ini mempunyai atribut-atribut yang sama kayak gitu ya. Objek yang berbeda memiliki atribut yang sama kayak gitu. Nah, misalnya kita ngomong tentang kendaraan bermotor, sama-sama punya mesin. Nah, ya kan? Kendaraan bermotor semuanya sama punya mesin. Tapi kita bisa lihat ternyata truk, mobil, dan sepeda motor itu ternyata berbeda. Walaupun dia punya mesin. Ya kan ya? Mereka punya mesin, tapi wujudnya beda kayak gitu. Sama-sama bisa digerakkan, oh bisa. Sama bisa memindahkan, bisa. Tetapi mempunyai mesin yang misalnya modelnya tidak sama, bentuknya juga tidak sama. Tapi mereka punya beberapa, nah ini kesamaan beberapa, sama-sama kendaraan bermotor gitu ya. Nah, setiap subkategori ini merupakan kelas atas objek-objek serupa. Makanya ada karakteristik yang di-share ke semua kelompoknya. Nah, relasi kelas antara kelas ini disebut dengan relasi is a gitu ya, adalah. Dalam kasus yang tadi yang kita ngomong kendaraan bermotor, objek yang dikelompokkan bersama dalam suatu subkategori merupakan anggota dari kategori yang masih umum. Misalnya, mobil. Mobil adalah kendaraan bermotor. Ya, mohon maaf, ada yang tanya? Oh, enggak ada. Baik, mobil adalah kendaraan bermotor. Jadi, mobil is a kendaraan bermotor. Ya, benar kan ya? Truk adalah kendaraan bermotor dan sedangkan sepeda motor adalah kendaraan bermotor. Berarti benar, kayak gitu ya. Objek yang dikelompokkan dalam suatu kelas akan share sekumpulan atribut dan perilaku. Jadi seluruh objek kendaraan bermotor memiliki sekumpulan atribut dan perilaku yang juga dimiliki dari objek mobil. Jadi ada komponen di dalam mobil, misalnya ya, yang sama-sama dipunyai oleh truk maupun sepeda motor kayak gitu. Nah, keterkaitan antar kelas dalam relasi is a berasal dari kenyataan bahwa subkelas memiliki atribut dan perilaku yang dimiliki kelas induk, ditambah atribut dan perilaku yang dimiliki oleh subkelas tersebut. Jadi
dalam pewarisan itu ada dua kelas. Ada kelas dasar atau kelas induk atau yang kita sebut dengan superkelas, dan ada kelas turunan, kelas anak yang disebut dengan subkelas. Gitu ya. Nah, superkelas itu memiliki kelas yang lebih general, gitu ya, yang nantinya mewarisi sifat-sifat ke kelas turunannya, gitu ya. Sedangkan subkelas adalah lebih spesifik yang mempunyai sifat yang berbeda antara subkelas satu dengan lainnya. Atau kita bilang adalah mempunyai perilaku dan sifat-sifat tambahan yang hanya dimiliki oleh kelas turunan tersebut. Relasi pewarisan, relasi is-a antar superkelas dan subkelasnya disebut dengan relasi pewarisan atau inheritance. Bisa kita katakan bahwa subkelas mewarisi suatu superkelas. Atau boleh dikatakan bahwa sebuah subkelas turunan dari suatu superkelas. Kayak gitu. Nah, dalam seperti ini saya mau menegaskan bahwa kelas yang tadi itu ya, superkelas itu kelas induknya, subkelas itu kelas turunannya. Induk lebih generik, subkelas lebih spesifik. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana menyajikan relasi pewarisan ini? Nah, bagaimana menggunakan diagram relasi objek atau diagram kelas dan mengidentifikasi perbedaan antara kelas yang terlibat gitu ya. Bagaimana subkelas berbeda dengan superkelas dan bagaimana subkelas berbeda satu dengan lainnya. Misalnya seperti ini. Relasi pewarisan digambarkan sebagai berikut. Kendaraan bermotor, lalu mobil. Misalnya subkelas mobil mewarisi kendaraan bermotor atau superkelasnya, gitu ya. Nah, relasi ini digambarkan dengan garis lurus ke atas, ya, garis lurus ke atas. Nanti teman-teman tidak boleh mentang-mentang ini garis lurus gitu ya. Kendaraan bermotor di samping sini, gitu ya. Terus ini ada garisnya ke kiri, nggak boleh. Karena itu nanti akan menjadi punyanya bab 7 relasi kelas kayak gitu itu. Jadi harus ke atas dan lurus. Pak, kalau putus-putus gimana? Putus-putus bermakna lain. Minggu depan kita ngobrolin garisnya ini berwarna putus-putus, berwarna putih ini lurus putus-putus. Kalau ini lurus, wah ini punya makna lain seperti itu ya. Nah, superkelas memiliki beberapa subkelas. Misalnya ini, kendaraan bermotor itu ada superkelasnya dan subkelasnya adalah mobil, truk, dan sepeda motor. Ya. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa kelas yang lebih umum atau lebih generik gitu ya, itu mempunyai beberapa subkelas dan setiap subkelas itu harus mempunyai yang namanya banyak subkelas apa ya, superkelas ini yang subkelas ini harus punya banyak subkelasnya kayak gitu. Ya minimal 2 lah. Karena kalau misalnya cuma satu gitu ya. Cuma satu saja gitu. Untuk apa kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari bisa menjadi 2 berarti mempunyai yang spesifik seperti itu ya. Nah, kita sekarang punya 3 subkelas dan 1 superkelas. 1 superkelas kita namakan kendaraan bermotor gitu ya. Subkelasnya ada 3, mobil, truk, dan sepeda motor. Perlu kalian ingat, superkelasnya itu ada di atas, subkelasnya pasti ada di bawah. Seperti itu. Baik.
Nah, sekarang kita menambahkan objek. Kendaraan bermotor dan perilakunya. Kendaraan bermotor itu mempunyai model, ya, dan tahun pembuatan. Setiap kendaraan bermotor mempunyai model dan tahun pembuatan. Kita namakan dengan atribut, ya. Dan perilaku dengan nama bergerak, gitu ya. Nah, teman-teman di sini saya bisa bilang bahwa di sini ada dua perbedaan. Di atas ini itu namanya field dan di bawah ini namanya method. Hal ini dibuktikan dengan adanya apa ya namanya itu? Di sini nggak ada parameternya. Kosong, nggak ada parameternya. Sedangkan di sini ada parameternya. Parameter yang di sini menandakan bahwa dia adalah sebuah metode. Seperti itu. Ya. Nah, Pak, ini apa ya? Pagar sama plus. Kayak gitu ya. Nah, kita akan bilang tentang aksesibilitas anggota. Nanti saya ada slide-nya tentang aksesibilitas anggota. Di mana kalau ada yang namanya pagar, itu kita bisa bilangnya protected. Nah, kalau plus itu artinya public, gitu ya. Kalau nanti ada strip atau minus gitu, itu artinya private. Itu aksesibilitas anggota nanti ada di slide-nya, ya. Nah, misalnya gini, mobil, truk dan sepeda motor memiliki model dan tahun pembuatan serta perilaku bergerak, ya kan? Mobil ada modelnya, mobil ada tahun pembuatannya, mobil bisa bergerak. Begitu juga dengan truk. Truk punya modelnya, truk punya tahun pembuatannya, truk bisa bergerak. Begitu juga dengan motor. Motor punya modelnya, motor punya tahun pembuatannya, dan motor bisa bergerak. Namun, setiap subkelas harus berbeda satu dengan lainnya. Wah, ini sebenarnya harus digarisbawahi sih. Harus berbeda satu dengan lainnya. Harus beda. Jika tidak, ya buat apa mempunyai subkelas tersebut, ya. Dan harusnya punya banyak turunan kayak gini ini minimal 2. Ya kalau enggak mendingan jadi satu kelas saja selesai. Ngapain harus diturunkan ribet-ribet amat? Nah, kayak gitu. Nah, misalkan semua mobil memiliki atribut tambahan jumlah penumpang. Wah, yang menunjukkan jumlah maksimal yang bisa diangkut. Perlu kita tahu misalnya mobil sport, Lamborghini, Porsche, gitu ya, Peugeot dan sebagainya. Mobil tersebut itu kan cuma 2 kayak gitu itu. City car mulai dari kayak City car LGCC, Ayla, terus SRV gitu ya, HRV, terus ya mobil-mobil apa yang namanya Nissan Juke dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Itu punya 5 kapasitas penumpang. Gitu ya. Depan 2, belakang 3. Nah, bagaimana dengan mobil yang namanya mobil apa ya? MVP ya. MPV atau apa? Multipurpose vehicle ya. MPV ya. Kayak Fortuner, kayak Avanza, kayak Xenia yang bulking 7 orang. Berarti itu bisa beda-beda tuh. Nah, jadi mobil bisa kita tambahkan yang namanya field penumpang. Gitu ya. Nah, digambar seperti ini. Model dan pembuatan bergerak lalu penumpang. Ini sudah ada field atau atributnya penumpang. Dengan aksesibilitas minus. Minus itu artinya private.
protected, public, private. Nah, ada juga misalkan truk memiliki tambahan daya angkut dan perilaku muat barang dengan membongkar muatan. Jadi kita bisa bilang truk itu punya daya angkutnya, kita tahu bahwa truk itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang call mini itu ya truk mini kayak gitu itu. Punya daya angkut yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Bisa memuat barang dan membongkar muatan. Maka diagram lengkap menunjukkan bahwa semua truk memiliki atribut model, tahun pembuatan, dan daya angkut, dan perilaku bergerak, muat barang, dan membongkar muatan. Jadinya seperti ini. Nah, yang baru itu yang di truk ini. Di sana punya daya angkut. Nah, truk punya daya angkut gitu ya. Nah, sedangkan mobil itu nggak punya daya angkut, tapi punya penumpang. Itulah yang membedakan antara kelas mobil dan kelas truk, walaupun mempunyai model dan tahun pembuatan. Jadi yang sama kita masukin jadi suatu super kelas, yang berbeda kita masukin ke subkelas seperti itu. Nah, truk itu mempunyai metode atau mempunyai perilaku yang namanya membongkar muat barang ya, muat barang sama bongkar muatan seperti itu. Nah, aksesibilitasnya di sini kita bisa lihat daya angkut itu ada minus di sini atau artinya strip gitu atau dash itu artinya dia private dan di sini public. Ini public. Gitu ya. Jadi truk punya daya angkut dan truk mempunyai perilaku memuat barang dan membongkar muatan. Sedangkan mobil cuma punya jumlah penumpangnya, tapi mobil tidak punya daya angkut, mobil tidak bisa memuat barang, mobil tidak bisa membongkar muatan seperti itu. Tetapi truk dan mobil itu mempunyai model, tahun pembuatan, dan mereka semuanya bisa bergerak. Lalu, hierarki pewarisan selalu ditunjukkan dengan subkelas yang diletakkan di bawah. Wah, ingat ini. Please, harus ingat di bawah superkelas. Kalau di sampingnya itu bermakna beda. Untuk menekankan sifat hierarki. Nah, relasi. Jadi, kita ngomong hierarki, itu ngomongin antara atas dan bawahannya. Hierarki itu kita bisa lihat nantinya itu di perusahaan seperti itu. Ada manajer, ada supervisor, ada staff. Nah, misalnya kayak gitu. Ya. Kiranya yang namanya hierarki itu gampang dicerna. Nah, kita dapat memiliki multi layer pewarisan. Nah, ini kita ngomongnya multi layer. Misalnya kelas truk bisa saja menjadi super kelas dari truk pickup. Nah, truk dam dan truk tangki. Kita bisa tahu bahwa truk pickup, yang namanya pickup kan apa ya namanya? Kalian bisa bayangkan mobil operasional dari toko bangunan. Nah, itu truk pickup. Lalu truk dam itu yang biasanya itu membawa pasir yang besar dari penambangan pasir. Gitu ya. Yang membawa kayu-kayu itu misalnya truk dam. Dan truk tangki yang biasanya mangkal di SPBU. Nah, kayak gitu ya. Dan itu kita tahu, oh beda. Truk pickup, truk dam, truk tangki, itu kita bisa analogikan, oh beda antara satu dengan lainnya. Seperti itu. Nah, kita ngomong tentang multi layer pewarisan. Truk bisa saja menjadi superkelas dari truk pickup, tangki, sama tangki. Seperti itu. Truk pickup, truk dam, dan truk tangki. Gitu ya. Baik, next ya. Nah, pewarisan gambarnya bisa seperti ini. Kendaraan bermotor mewarisi mobil, mewarisi truk, mewarisi motor. Truk ini mewarisi pickup, dam, dan tangki. Pickup itu mempunyai sifat di dalam truk, semua sifatnya diturunkan, dan diturunkan juga dari kendaraan bermotor. Berarti pickup itu mempunyai sifat
kendaraan bermotor tadi ada tahun pembuatan sama model. Pickup juga punya model, pickup juga punya tahun pembuatan, pickup juga mempunyai perilaku bergerak, gitu ya. Pickup bisa membongkar maupun memuat barang, gitu ya. Dan truk itu mempunyai di sini adalah daya angkut. Jadi pickup ini punya daya angkut yang dari truk, punya model dan tahun pembuatan. Sedangkan perilakunya dia bisa pickup itu pickup semuanya pickup ya, pickup lalu ada dam dan tangki itu bisa membongkar muatan, bisa menambah barang, gitu ya, memuat barang, bisa bergerak dari sifatnya kendaraan bermotor. Mereka semua punya model, mereka semua punya tahun pembuatan, mereka semua punya daya angkut. Kita bisa lihat bahwa misalnya truk tangki pun ada yang besar, ada yang kecil. Punya daya angkut misalnya. Pertamina itu kalau kita bisa lihat ada yang 8.000, ada yang 24.000 dan sebagainya. Itu yang membuat objek-objek dari kelas tangki misalnya seperti itu. Sampai sini untuk pewarisan bisa dimengerti ya? Mengerti Pak, kalau saya. Ya. Nah, truk itu pun juga punya kapasitasnya masing-masing ya, bisa dimengerti ya. Misalnya ini truk tangki, saya mau share screen sedikit dari Mbah Google. Nah, truk tangkinya ini sama truk tangkinya ini jelas mungkin berbeda ukurannya ya, berbeda yang namanya daya angkutnya. Jadi ini ada 24.000, ini nggak tahu berapa. Kayak gitu. Berbeda juga dengan ini, berbeda juga dengan ini misalnya itu. Ini ada tulisan 32.000. Kita bisa lihat ya di sini 32.000. Di atas pun juga di sini 24.000. Kalau kita bisa lihat 24.000. Berarti dia mempunyai yang namanya daya angkut yang berbeda. Jadi truk sekalipun, truk tangki ini punya daya angkut yang berbeda juga. Nah, gitu ya. Punya daya angkut yang berbeda walaupun dia sama-sama truk tangki misalnya. Dan itu daya angkutnya ini juga dipunyai sama truk dam. Truk dam itu ya apa tuh namanya ya? Punya ini yang berbeda juga, sorry. Ini truk dam. Kayak gini. Truk dam itu seperti ini. Kita tahu. Kita sering baca belakangnya ya biasanya ya. Biasanya banyak quotes bagus di belakangnya. Beda antara satu dengan lainnya, beda muatan. Ini yang agak kecil misalnya, ini agak besaran dikit gitu ya. Punya cc berbeda, punya daya angkut berbeda, bisa ngangkut ini dan sebagainya. Nah ini pun juga beda daya angkutnya. Nih beda ya. Oke, kita kembali ke ruangan kelas. Nah kayak gitu ya. Pickup drum sama tangki itu punya berbeda-beda. Nah oke. Dalam hierarki pewarisan perlu diketahui bahwa setiap level pewarisan subkelasnya melanjutkan pewarisan dari subkelasnya. Nah, truk pickup adalah sebuah truk dan juga sebuah kendaraan bermotor. Berarti setiap subkelas akan mendapatkan atribut dan perilaku dari setiap superkelas yang berada di level atasnya. Truk pickup akan memiliki seluruh atribut dan perilaku suatu kendaraan bermotor ditambah dengan atribut dan atau perilaku truk ditambah dengan atribut perilaku pickup itu sendiri. Jadi pickup itu mewarisi seluruh atribut dan perilaku kendaraan bermotor, mewarisi juga atribut dan perilaku truk ditambah private atau kita bilangnya adalah atribut dan perilaku dari truk itu sendiri, truk pickup itu sendiri yang berbeda antara satu truk dengan truk lainnya. Misalnya truk
Pickup itu punya sifat yang berbeda dengan terpedam, yang juga berbeda juga dengan tertamuki, gitu ya. Nah, implementasinya gimana dalam bahasa pemrograman Java? Gampang. Sintaksnya adalah kelas apa? Extends kelas induk. Kelas anak extends kelas induk. Lalu deklarasinya di bawah. Misalnya ini, kelas kendaraan bermotor, protected model, protected integer tahun pembuatan. Lalu seperti biasa kita mempunyai konstruktor di sini, public, model M, tahun pembuatan THN. Lalu ada metode di sini void bergerak. Nah, di sini juga kelas anaknya, misalnya mobil itu adalah kelas anak dari kendaraan bermotor. Kelas mobil extends kendaraan bermotor, lalu private integer penumpang. Gitu ya. Ingat bahwa tadi yang namanya mobil itu punya jumlah penumpang. Nah, apa ya namanya? Di sini kita mempunyai atribut yang diwariskan dengan kata super. Jadi public mobil gitu ya, string M, lalu ada int tahun sama ini penumpang gitu kan ya. Nah, kita bisa langsung di sini adalah super M kayak gitu ya. Super M seperti itu. Oke, lalu mobil sendiri punya yang namanya muat penumpang misalnya. Memuat penumpang. Jadi memuat penumpang ini punyanya yang namanya mobil gitu ya. Nah, ini saya tambahkan yang namanya aksesibilitas anggota. Ada private, ada protected, ada public. Private itu tidak dapat diakses oleh kelas lain. Kelas akses atau manipulasi melalui fungsi anggota. Fungsi anggota itu metode yang ada di kelas tersebut. Lalu protected dapat diakses oleh kelas turunan. Public dapat diakses oleh sembarang kelas. Pak, dalam kehidupan sehari-hari gimana sih, Pak? Oke, dompet. Nah, kita ngomongin dengan dompet. Kalian teman-teman semua punya orang tua kan? Nah, kamu bisa nggak sekarang pergi ke mall, tapi pakai dompetnya ayah atau ibu kalian? Gimana? Kira-kira? Dimarahin Bisa, nggak? Pak. Hah? Bisa tapi diomelin, Pak. Iya, kan nggak boleh. Iya kan? Ya itu private ya, punyanya Iya, ayah Pak. sendiri, punya ibu kalian sendiri gitu loh. Kamu juga punya sendiri gitu kan ya. Nah, inti dari private adalah itu punyanya pribadi, nggak bisa diakses oleh kelas yang lain. Kayak gitu itu. Nah, sekarang protected. Protected itu kayak seperti rumah. Mbak Sania itu 2 bersaudara. Bener ya Mbak Fania? Mbak Sania bener ya? Saya 3, Pak. Oh, 3. Punya adik 1. Ya. Mbak punya adik 1. Namanya siapa? Namanya Alizen Smith. Alizen. Alizen Smith namanya, Pak. Cowok, iya. Iya, jadi cewek cowok gitu. Iya. Oke. Keluarganya Mbak Sania. Wah, ini karena saya kenal sama kakaknya dan pacarnya kakaknya. Itu asisten saya dulu. Oke. Oke. Mbak Sania, satu keluarga 5 orang. Ada ayah, ada ibu, ada 3 anaknya. Yang namanya protected, yang namanya rumahnya Mbak Sania, itu bisa diakses oleh ayah, oleh ibu, oleh Mbak Sarah, Mbak Sania, sama Mas Aldi. Siapa? Mas siapa? Tadi yang adiknya yang terakhir, Mbak? Iya, benar, Pak. Namanya Ali. Mas Aldi. Sama Ali. dong. Iya. Sama dong sama kayak pacarnya kakak ya.
Oke. Bukan Aldi, Pak. Ali, nggak pakai D. Oh, Ali ya. Oke. Iya, Jadi Ali. ada ayah, ada ibu, ada Sarah, ada Sania, ada Ali. Ali. Iya, Ali. Iya, Nah, Ali. oke. Ada 5 yang bisa mengakses rumah. Jadi mereka berlima sewaktu-waktu sekonyong-konyong bisa aja buka rumah, ceklek. Gitu ya. Makan semua makanan di rumah, boleh kan ya? Boleh. Yang tersedia di kulkas kamu buka, misalnya ada Coca-Cola ya, asik nih. Kamu buka minum boleh, gitu ya. Tapi bayangin, Mas Faiz, datang. Mas Faiz datang. Masuk ke rumah, buka kulkasnya Mbak Sania, minum Coca-Cola di situ. Gimana kira-kira? Melin, Pak. Aneh, Pak. Aneh, Aneh. diomelin, nggak boleh. Bener kan ya? Iya, Pak. Buka rumahnya aja udah salah. Ya gitu kan ya? Iya, Pak, Sama benar. kayak protected. Artinya rumah itu bisa diakses oleh orang tuanya Mbak Sania karena dia yang punya, dan bisa diakses oleh kelas turunannya. Diakses oleh anak-anaknya. Boleh kan? Nah, seperti itu. Itu andai kan kita punya yang namanya protected. Nah, ada yang namanya public. Public itu dapat diakses oleh sembarang kelas. Misalnya apa namanya, kita bisa bilang adalah apa ya, Elpetra gitu kan. Elpetra itu atau taman taman apa ya, taman hijau ya, itu ada banyak di Jakarta, Depok dan sekitarnya. Nah, itu bisa teman-teman, mau ayah, mau ibu, mau temennya temen, mau tetangga yang nggak ngerti, atau bahkan WNA sekalipun bisa mengakses tempat itu. Iya kan ya? Boleh masuk-masuk aja. Misalnya Taman Ismail Marzuki misalnya. Orang boleh masuk aja kan? Boleh nongkrong kan? Nah, Boleh, boleh. Pak. Pernah nggak nongkrong? Pernah nggak teman-teman nongkrong di Taman Senopati gitu? Pernah nggak? Kalau saya nggak pernah, Pak. Nggak pernah ya. Saya pernah gitu. Saya pernah di sana, pernah dulu saya apa ya namanya tuh, suka foto-foto gitu kan ya. Ya, pengen cari inspirasi apa, saya ke sana, lalu ada orang jogging, saya foto, oh bagus dan sebagainya. Saya ke sana itu ya sekaligus menambah relasi juga. Ternyata ada yang mau saya foto jadi model. Cantik lagi loh, bukan gitu. Tapi saya Cie, sekarang Bapak. sekarang udah nggak punya akses ke sana, tapi nggak apa-apa. Tapi adalah di sana itu bisa diakses oleh sembarang orang. Sifatnya adalah publik. Nah, kurang lebih seperti itulah. Kalau private itu tidak bisa diakses oleh orang lain. Bahkan kalau ayah sama ibu aja kita ambil dompetnya, kita bawa ke mall, kita beli baju di Zara, SNM gitu ya. Kartunya untuk ngopi di Starbucks, ya pasti kita dimarahin. Nggak boleh gitu ya. Terus protected, yaitu seperti kayak rumah. Rumah itu ya bisa diakses oleh keluarga, dan baik ayah maupun anak gitu ya, baik induk maupun anaknya. Lalu publik dapat diakses oleh semua orang. Catatan, kelas turunan dapat mengakses atribut kelas induk dengan protected atau public. Jadi yang bawah itu bisa mengakses kelas induknya yang di atas itu dengan protected atau public. Atribut yang private tidak diturunkan ke kelas induk, ke kelas anak. Dari kelas induk ke anak. Jadi kalau yang private ya punyanya induk sendiri, anak tidak mempunyai turunannya. Perlu diingat bahwa kelas turunan dapat mengakses public member kelas dasar. Kelas lain juga dapat mengakses member kelas dasar secara langsung. Jadi kalau kita ngomong tentang public, baik anak maupun kelas yang lain bisa mengaksesnya. Kelas turunan tidak dapat mengakses private number kelas dasar. Kelas lain juga tidak dapat mengakses
member kelas secara langsung. Gitu ya. Lalu kelas turunan dapat mengakses setiap protected member kelas dasar, tetapi kelas lain tidak dapat mengakses member kelas dasar secara langsung. Nah, perlu kalian ingat konstruktor tidak diwariskan. Konstruktor tidak diwariskan. Yang diwariskan hanya atribut atau kita bilangnya adalah field, dan yang diwariskan adalah metode gitu ya. Nah, konstruktor kelas induk dipanggil dari kelas anak dengan keyword super. Tadi kita bisa bilang super apa, super apa. Super mau yang kosong gini atau dengan parameter. Selesai pembahasan kita mengenai pewarisan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Wah, asik banget nih. Konstruktor ingat tidak diwariskan. Itu keluar saat ujian. Oke ya. Saya bisik-bisik. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Saya persilahkan. Oke. Baik, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita coba yuk praktikumnya di apa ya namanya? Google Classroom. Teman-teman silakan buka Google Classroom-nya. Lalu ada modul 3 pewarisan, tolong dibuka ya. Iya. Silakan dibuka modul 3 pewarisan. Di sana silakan coba yuk pewarisan tunggal, dicoba demonya. Silakan teman-teman buka NetBeans-nya, lalu teman-teman code gitu ya. Ada yang mau share screen monggo lo ya. Kalau sudah kasih tahu saya. Jadi silakan dibuka, bukanya yang ini ya, pewarisan ini. Ini kalian silakan buka dulu, kalian coba tentang ini pabrik kelas kendaraan, lalu kayak gini, kalian coba-coba semuanya. Lalu ini ada mobil, kelas mobil ekstensi kendaraan, dan ada kapasitas BBM misalnya seperti itu. Ada dilihat ini ada dua apa namanya konstruktor ya, ada default, ada yang non default gitu, ada start info, lalu ada mainnya di sini. Itu dulu aja sampai mainnya. Jadi ada 3 kelas, ada kendaraan, ada mobil, ada main. Silakan dikerjakan ya teman-teman semuanya. Modulnya sudah ada di Google Classroom. Nanti kalau misalnya teman-teman udah nyoba, nanti saya akan jelaskan untuk pewarisan tunggal ini. Gitu ya. Kita akan kasih waktu mungkin sekitar 15 menit ke depan ya. 15 menit ke depan saya akan berikan waktu
untuk mencoba itu semua. Nanti kalau misalnya ini saya akan jelaskan melalui modulnya tadi. Kita set timer, kita set 15 menit. Oke, mulai dari sekarang silahkan ya dicoba.
Waktu tinggal 4 menit lagi. Jangan lupa coba ya, teman-teman semuanya. Bapak, Ya, Pak, ya. saya sudah, Pak, boleh dicek, Pak. Oh, boleh, boleh. Silakan di share screen saja, Mbak. Oh, sudah jam Iya, bentar, Pak. waktunya. Ini, Pak, sudah kelihatan belum, Pak? Oke, sudah. Itu yang Ini, mana Pak. itu? Yang mobil, Pak. Latihannya. Iya, yang di mobil kan, Pak. Yang katanya tadi truk. Demo motor dulu sama- sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Yang ini kan ya, Pak? Ya, Yang di modul kan? ya. Ini, Pak. Avanza sama Xenia dulu. Oh, mobilnya 2, Pak. Oke, Ya, nggak maaf, apa-apa. Pak. Tapi nggak apa-apa. Ini yang mana ini? Yang ini yang udah sama latihannya. Latihannya? Dicoba. Oh, Iya, ya. saya kira disuruh langsung ngerjain sama latihannya, Pak. Enggak, cuma demonya saja. Oh, Oh, nggak apa-apa, Mbak. Itu coba saya matikan dulu ya. Nanti saya jelaskan yang demonya dulu, boleh ya?
Oh, maaf Pak, saya kira tadi suruh ngerjain Nggak apa-apa. latihan ya. Nggak apa-apa, malah bagus. Malah Anda dapat poinnya malah. Gini, saya liatin demonya dulu ya, teman-teman semuanya. Jadi ada 3 kelas. Kelas yang pertama adalah kelas mainnya dulu, pasti di sini kosong. Nah, kayak gini, tadi itu kayak gini, guys. Gitu ya, kosong. Terus Anda buat di sini itu kelas Java-nya. Jadi di sini new Java class mobil sama kendaraan gitu ya. Kita lihat kendaraan dulu. Kendaraan itu punya nama, punya penumpang, punya warna. Lalu di page ini di line 17 dan 18 itu adalah default konstruktor. Ini adalah konstruktor untuk kendaraan. Ini kita bilangnya adalah aksesor dan mutatornya. Gitu ya. Nah, terus di sini mobil. Mobil pun juga. Nah, di sini ada super. Super itu mewarisi atribut dari apa? Kelas induknya. Kelas induknya kendaraan. Di sini kita bisa lihat bahwa mobil ini kelas anak turunan dari kelas kendaraan gitu ya. Induknya kendaraan. Lalu di sini ada akses mutatornya, lalu di sini cetak infonya. Kayak gitu. Dalam program utama kita mempunyai mobil Xenia. Xenia itu adalah mobil. Jadi dia adalah mobil namanya Xenia, ada 6 penumpangnya, warnanya hitam, misalnya BBM-nya 100 liter. Kita bisa lihat di dalam mobil itu kan punya yang namanya nama apa, misalnya bisa nama mobil, nama kendaraan. Ini kan kendaraan ya, karena kan super kendaraan, terus penumpangnya juga punya kendaraan, lalu warnanya punya kendaraan. Yang punya di mobilnya sendiri adalah BBM. Tetapi dia bisa membentuk suatu kelas karena ada konstruktor ini. Jadi kalau teman-teman tuh buka konstruktornya ini kayak gini, dia nggak akan bisa. Coba aja ini ditelan. Dia akan error. Merah semua error. Nah, kalau misalnya nggak mau error, gimana? Ya di dalam mobilnya itu juga harus konstruktornya tepat parameternya. Jadi kalau misalnya kita ngomong kayak gini gitu ya, ini ada public kayak seperti ini. Kalau sama persis error juga. Ini sama nih. Ini sama ini konstruktornya sama. Jadi harus dibedakan. Misalnya ini saya hapus. Ini saya hapus semuanya udah bener. Ini saya hapus semuanya udah bener. Dalam demonya ini pun ini udah bisa dipakai. Coba kita jalankan. Bisa. Kayak gitu itu. Tapi kapasitas BBM-nya di sini karena infonya itu ada BBM dia 0. Karena nggak punya. Nah, saya akan memperlihatkan bagaimana kita mengakses suatu aksesor atau saya mengakses mutatornya. Kita bisa lihat ini ada misalnya Xenia. Xenia adalah apa? Teman-teman, Xenia itu adalah apa? Adalah? Halo, teman-teman semuanya, ini Xenia adalah? Mobil, Pak. Ya, saya tahu Xenia itu mobil. Tapi adalah apa kalau dalam yang kita bahas? Xenia adalah Xenia dari yang ini ya Pak, variabel dari kelas mobil bukan sih Pak? Ini Xenia. Xenia ini apa? Xenia adalah suatu Bentar Pak. Ya, Xenia ini apa? Xenia ini apa? Xenia adalah suatu masa bingung toh? Objek, Pak. Hah? Objek. Betul. Xenia adalah suatu objek. Ya, bukan kelas, objek. Nah, saya akan merubah objek tadi, menambahkan BBM. Caranya adalah kita objeknya namanya Xenia, lalu pakai dot. Nah, ini adalah mengakses mutator, gitu ya. Mau ganti apanya? Gitu. Misalnya gini, dia adalah objeknya mobil. Dalam mobil ini ada misalnya ini kayak gitu. Xenia dot apa? Set kapasitas penumpang ini. Kenapa BBM-nya nggak ada ya?
Oh, dia private. Coba ini saya ganti public. Bisa nggak di sini ya? Set kapasitas BBM. Nah, ini ada. BBM-nya tadi kan 0, saya ganti 100 gitu ya. Jadi yang pertama di sini 0 harus jadi 100. Kalau nggak salah seperti itu. Tuh, di sini aja jadi 100 liter. Nah, itu adalah fungsi dari mutator kayak gitu itu. Ya. Fungsi dari mutator. Nah, bagaimana fungsi dari aksesor? Kayak gitu itu. Perlu kalian ingat aksesor itu kan get gitu ya. Atau kita bilangnya di sini adalah apa ya namanya itu? Apa namanya kalau kita bilangnya? Fungsi ya. Fungsi karena mereturnkan sesuatu itu fungsi. Kalau ini kan prosedur, atau. Nah, di dalam sini pun ini 150 mau saya ganti misalnya sininya. Get kapasitas BBM. Jadi kapasitas BBM senia itu kita masukin sini. Boleh nggak kira-kira? Kita lihat aja. Loh, ternyata kok bisa 100 liter? Artinya apa? Dari dalam sini kita bisa manipulasi. Kita bisa tahu get ini berarti adalah suatu fungsi yang mereturnkan sesuatu. Ya. Dia mereturnkan sesuatu. Yang diambil dari sini. Ingat, fungsi itu adalah nilai. Berarti kita ngundang fungsi seperti ini sama dengan kita memasukkan nilai yang terkandung dalam kapasitas BBM dari senia. Demikian. Ada yang mau bertanya? Silakan. Keren ya? BBO keren ya? Itulah fungsinya aksesor dan mutator seperti itu. Kayak gitu itu. Dalam program utama kadang-kadang kita bisa ganti. Nah, itu kalau misalnya kalian tahu, kita ngomongnya tentang ATM ya. Kalian punya tabungan, pasti punya kartu ATM-nya gitu ya. Nah, punya kartu ATM-nya itu sama aja kita mengganti yang namanya saldo kita. Pada saat kita masukkan ATM, kalau kita store tunai berarti nambahin saldo, kalau misalnya tarik tunai atau transfer itu ngurangin saldo. Sama aja kayak gitu. Ya codingannya ya sama aja kayak set ini kayak gitu. Bisa juga. Gitu ya. Mas, Mbak, semuanya. Kayak gitu. Oke, Pak. Tadi Mbak Senia sudah selesai katanya. Silakan Mbak share screen dulu biar nanti bisa saya jelaskan. Terima kasih. Yang ininya kan Pak, udah terlihat belum Pak? Ya, sudah. Silakan. Soalnya apa sih? Ini Pak, dari yang demonya disuruh nambahin truk sama motor Pak. Oh, truk sama motor. Ya, Ya. silakan. Saya run ini Pak. Ya, di-run aja. Ini Pak. Baik. Oke, baik. Itu ada Xenia tadi, ada Avanza yang tadi ya. Kalau kalian plug demonya masukin itu kayak gitu. Lalu ada truk. Wah, ini truk itu coba kita lihat Mbak di navigatornya. Bentar Pak. Ada project itu, maksudnya projectnya aja, projectnya. Ini Pak. Nah, itu truk ya. Ini kelas baru ya. Iya Pak. Kelas baru truk. Di sini itu turunannya adalah merupakan turunan dari kelas kendaraan. Nah, itu. Iya Pak. Apa tuh turunan dari kelas kendaraan. Nah, dari sini itu apa namanya? Dia punya yang namanya apa ya namanya tuh? Berat maksimum Pak. Turunan dulu. Ya. Kita ngomong tentang super dulu. Kita lihat supernya. Di sini itu supernya itu adalah nama
Lambang warna itu yang dipunyai dari kelas kendaraan. Terus bawahnya ini adalah yang dipunyai dari truknya, Pak. ya dari truknya, berat maksimum. Lalu di sini adalah aksesor dan mutator dari truknya, gitu ya. Terus di sini show. Kalau tadi kan kita bilangnya itu show, kamu ketiknya show. Kalau di sini apa ya? Cetak info ya. Iya. Sama. Maaf ya, Pak. Jadi boleh diganti-ganti itu ya terserah namanya, tapi konsisten. Kalau show ya di dalam main Java-nya juga show juga gitu ya. Nah, super di sini itu mengambil dari konstruktor tadi. Nama ya gitu itu. Nah, di sini super. Oh, berarti dia ambil dari kelas induknya ya gitu. Nah, ini pun juga get berat maksimum tonnya berapa. Jadi berat maksimum sudah masuk ke sini, lalu di sini ada get berat maksimum di outputkan ke sini. Oke, kalau yang sepeda motor, Mbak? Ini, Pak. Nah, motor pun juga seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi private kecepatan maksimum, lalu di sini ada supernya juga. Ini adalah dari atas ya, super itu kita lihat dari kelas induk. Kelas induknya adalah kendaraan di sini. Nah, di sini ada yang diambil dari nama, kapasitas penumpang, dan warna. Dan punyanya sepeda motor ini sendiri adalah kecepatan maksimum. Dia di apa namanya? Kita bilangnya apa ya? Deklarasikan di sini gitu ya. Diinisialisasi di sini, kalau deklarasinya di atas gini. Terus dia punya aksesor dan mutator. Ini aksesor dan mutator. Kalau aksesor itu get, mutator itu set. Mutasi atau merubah itu set, kalau mendapatkan mengakses itu get gitu ya. Ini mengambil super gini nih, berarti dia mengambil dari kelas induknya dan dia punya kelas punya fungsi apa namanya dalam kelas tersebut adalah get kecepatan maksimum. Itu ya. Dia punya sendiri di sini get kecepatan maksimum, dia mengambil dari sini gitu. Jadi kelas itu pertama objek itu bagaimana sih cara bentuknya? Dari program utama misalnya motor, misalnya Honda sama dengan new motor. Nah, itu pembentukan suatu objek. Nah, objek itu dibentuk dari konstruktor. Konstruktor itu mempunyai parameter, ini parameternya. Parameter ini bertugas untuk menempatkan ke dalam variabel-variabelnya gitu ya. Jadi ini dari luar masukin ke dalam melalui variabel. Terus terciptalah yang namanya kelas motor, terciptalah dengan kelas motor dengan punya beberapa variabel ini. Karena konstruktornya ini. Kalau konstruktornya tadi kosongan kayak gini ini, berarti kalian harus mendefinisikan namanya sendiri, penumpangnya sendiri, warnanya sendiri, sama seperti yang saya tadi ajarkan. Misalnya tadi nggak punya ini apa namanya daya tampung BBM misalnya. Kalau nggak punya tampung BBM, sedangkan kelas itu mempunyai daya tampung BBM, berarti kan kosong nilainya. Nah, kosong nilainya itu bisa kita isi dengan prosedur yang namanya mutator. Gitu. Di sini ada set kecepatan maksimum, tadi kan set apa namanya BBM gitu ya. Begitu sekarang mainnya Mbak, mainnya di mana ya? Ya mainnya di sini. Nah ini kan cuma show ya, show kayak seperti ini. Nanti motor Honda sama dengan new motor nih parameternya. Kalau parameternya itu kosong gimana Pak? Ya berarti kalau kosong ya tetap bisa terbentuk suatu kelas, suatu objek dari kelas motor. Namun di kelas motornya tadi itu harus mempunyai default konstruktor. Kalau tidak punya default konstruktor salah. Kalau konstruktornya itu memiliki parameter yang sama, ada dua parameter yang sama dalam satu dua buah konstruktor, berarti error. Parameternya harus beda, terus namanya boleh sama, dan konstruktor tidak diwariskan ke kelas turunan.
turunannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Terima kasih Mbak Sania sudah Iya. membuat latihannya. Silahkan teman-teman yang semua tolong dibuat latihannya untuk pemahaman teman-teman sendiri. Gitu ya? Ini saya boleh stop share, Pak? Boleh, silahkan. Oke. Makasih, Pak. Ya, sekarang kita absensi dulu aja ya. Oke, kita absensi dulu Mas Mbak. Silakan buka kameranya. Kita absensi. Oke, silakan buka kameranya. Halo semuanya. Silakan buka kameranya sebentar saja. Izin pakai kerudung bentar, Pak. Ya, nggak usah mandi dulu, nggak apa-apa. Iya, Pak. Pede aja kali. Banyak juga yang belum mandi kok. Nggak masalah, ada temennya. Oke, sudah semua dibuka kameranya. Halo semuanya. Ini hanya untuk mengecek apakah teman-teman itu bolos online atau tidak. Biasanya itu bolos online. Jadi kayak udah di mute, kameranya dimatikan, tinggal tidur lagi. Gitu itu untuk mewakili itu. Please ini kita belajar PPU ya, tolong dihargai ya, maksudnya ya ini sebagai buktinya saja kayak gitu itu ya. Kalian belajar dan bisa apa namanya ngomongnya apa ya, beneran kalian ada hadir di sini gitulah ya. Saya mulai yang belum start videonya, saya minta untuk start videonya. Jadi saya fair kayak gitu. Oke, teman-teman semuanya, saya akan absensi ya. Oke, Kuncoro Renaldi Surya, apakah ada? Hadir Pak, saya Pak. Hadir ya. Hadir Pak. Habib Ahmad Bastian, Habib. Ini baru datang Habibnya. Ada kendala mungkin tadi Pak? Hah? Ada kendala mungkin di dianya. Mas Habib, Habib Ahmad, halo. Halo Pak. Ya mana fotonya, gambarnya? Nah, itu ya. Oke, hadir. Mas Elva Reza, Mas Reza. Hadir Pak. Hadir ya. Hadir Pak. Sonia Junaidi, apakah ada Sonia Junaidi? Tidak ya. Apakah ada Mirza Yusuf Sentosa? Saya Pak hadir Pak. Oke, hadir ya. Apakah ada Mas Ferdian Rio Damanda? Ferdian Rio Damanda. Nggak ada ya. Damanda nggak ada ya.
Terus apakah ada Muhammad Nur Iksan Sahardil? Hadir, Pak. Oh ya, terima kasih. Ya, Ya. terima kasih, Mas, Pak. ada Mas Diki Yonsi Pratama? Hadir, Pak. Hadir ya. Apakah ada Mas Nofri Sendi Pratama? Hadir, Pak. Mana? Oh ya. Oke. Apakah ada Mas Anugrah Dilan Biantoro? Anugrah Dilan? Belum hadir. Apakah ada Mas Faiz Adrianto? Hadir, Pak. Mana foto kameranya? Udah, Pak. Coba buka. Tadi teman-teman lihat nggak? Lihat, Pak. Lihat ya. Tapi kalau gitu Pak mukanya hitam doang, tapi namanya di bawah kayak kalau fotonya Iya. gitu Pak. Kok kamu nggak ada kameranya apa, Mas? Ada, Pak. Kok nggak bisa lihat kamu ya? Oh iya, teman-teman ini juga ini ya. Nanti kalau teman-teman itu bimbingan skripsi sama saya, itu wajib untuk open kamera. Itu aturan dari saya kalau bimbingan skripsi sama saya. Oke deh. Ada Mbak Sania Smith? Hadir Pak. Hadir ya. Ada Mas Faris Alawi Gosi? Hadir, Pak. Hadir. Mas samakan gondrong aja rambutnya. Ada Mas Ahmad Dafa? Mana Mas Ahmad Dafa? Hadir, Pak. Mana? Hadir mana? Mana orangnya? Halo? Oh ini. Iya, Pak. Jadi kalau saya itu biasanya itu ngelihat kotakan kuning gitu loh, yang kalian kita oh berarti kalau lagi ngomong itu ada kotak kuningnya gitu. Oke, adakah Mas Yusuf Maulana Akbar? Hadir, Pak. Hadir ya. Ada Mbak Fitria Dewi? Hadir, Pak. Hadir ya. Ada Mbak Wiwit Widyasari? Hadir, Pak. Hadir Mbak Wiwit. Oke. Apakah ada hadir Muhammad Rizky Setiadi? Where is it? Gak ada ya. Apakah ada Mas Muhammad Fahri? Ada Muhammad Fahri? Hadir, Pak. Mana fotonya? Videonya? Kamu ada di mana? Kamu lagi apa, Mas? Berisik. Oke deh. Lalu ada Mbak Lintang Ayu. Apakah hadir? Pak. Hadir ya. Hadir, Pak. Apakah ada Mas Muhammad Duta Billy? Hadir, Pak. Hadir ya. Apakah ada Mbak Jessica Dwi Jayanti? Hadir, Yes. Pak. Oke. Hadir. Ada salam buat Mbak Tita ya. Iya, Pak. Oke. Ada Mas Hanif Arianda. Hanif? Hadir, Pak. Oh, hadir. Hadir, Pak. Oke. Ada oke, kalau gitu. Sip. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup perkuliahan kita pada hari ini? Kalau dari saya tidak ada Pak. Nggak ada ya. Ya, kalau misalnya nggak ada dari teman-teman semuanya, tolong nanti latihannya bagi teman-teman yang belum, tolong digarap, dikerjakan untuk latihan teman-teman di rumah. Gitu ya. Nah, kalau untuk Mbak Sania atau teman-teman yang sudah selesai, silakan ubah kayak tadi saya. Coba kalau misalnya kita membuat default konstruktor semuanya, terus masukin datanya satu persatu dari program utama. Kayak gitu itu. Ya nanti tolong dilatih lagi. Ya untuk memang menjadi programmer yang profesional harus gitu. Dicoba-coba. Kalau misalnya ini gimana get-nya, saya taruh di atas gimana dan sebagainya. Gitu ya. Silakan belajar mandiri. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada hari ini.
Kita akan jumpa di pertemuan berikutnya di hari Senin minggu depan. Gitu ya. Demikian kelas kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir. Mohon maaf saya harus leave. Seperti biasa saya ada kelas gitu kan ya. Untuk studi saya S3. Demikian kelas kita pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pagi Pak, terima kasih.